Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Rumah dengan NPM 2108 1080 10 014. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis dan data analytics, meliputi tipe data dan cakupannya. Yang pertama adalah data analytics. Analytics adalah penggunaan data, teknologi informasi, analisis statistik, metode kuantitatif, dan model berbasis matematika ataupun komputer untuk membantu manajer memperoleh wawasan yang lebih baik tentang operasi bisnis dan membuat keputusan berdasarkan fakta. Business intelligence merupakan bagian dari data analytics. Selanjutnya adalah tipe data dalam data analytics. Tipe data atau skala pengukuran data secara garis besar terbagi menjadi data kategorikal dan data numerikal. Selanjutnya terbagi lagi menjadi skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Yang pertama adalah skala nominal. Skala nominal adalah tipe data atau skala pengukuran yang paling lemah di antara skala pengukuran lainnya. Skala nominal membedakan data, benda, atau peristiwa yang satu dengan yang lainnya berdasarkan nama atau nomina. Contohnya adalah jenis kelamin meliputi perempuan atau laki-laki, nomor punggung atlet, nama pelanggan, alamat rumah, ataupun jenis sekolah, baik swasta ataupun negeri. Selanjutnya adalah skala ordinal. Skala ordinal merupakan skala pengukuran yang lebih presisi dibandingkan dengan skala nominal. Skala ordinal membedakan data berdasarkan tingkatan atau peringkatnya secara berurut ataupun order. Jarak antara satu tingkatan dengan tingkatan lainnya tidak bersama. Contohnya adalah tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, ataupun ukuran baju. Selanjutnya adalah skala interval. Skala interval digunakan ketika data yang dimiliki adalah data yang dapat dibeda-bedakan satu dengan yang lainnya, lalu diurutkan, dan perbedaan antar urutan atau peringkat memiliki arti, yakni jika satuan pengukurannya berada pada interval yang tetap. Skala interval memiliki sebuah titik nol yang bermakna atau tidak absolut. Contohnya adalah pengukuran suhu dalam Celcius dan Fahrenheit, skor TOEFL, kadar kolesterol, ataupun usia dalam interval 20-30 tahun. Di sini suhu dalam Celcius maupun dalam Fahrenheit memiliki titik nol, yaitu suhu 0 derajat. Dan suhu tersebut adalah bermakna ataupun ada. Selanjutnya adalah skala rasio. Skala rasio dapat digunakan ketika data yang dimiliki mempunyai sifat yang ada pada ketiga skala pengukuran sebelumnya, serta sifat tambahan bahwa rasio antara masing-masing pengukuran atau data mempunyai arti. Skala rasio mempunyai nilai nol yang absolut, artinya nilai nol ini tidak mempunyai makna terhadap pengukuran. Contohnya adalah berat badan, tinggi badan, suhu dalam Kelvin, atau luas wilayah. Nah, kita tahu bahwa berat badan 0 kg ataupun tinggi badan 0 cm sama dengan tidak ada. Selanjutnya adalah bisnis analitik. Bisnis analitik merujuk pada keterampilan, teknologi, praktik untuk terus mengembangkan wawasan dan pemahaman baru tentang kinerja bisnis berdasarkan data dan metode statistik. Bisnis analitik juga merujuk pada praktik eksplorasi data organisasi dengan penekanan pada analisis statistik. Nah, analisis bisnis ini digunakan oleh perusahaan yang berkomitmen pada pengambilan keputusan berdasarkan data. Selanjutnya adalah scopes of business analytics ataupun cakupan dalam analisis bisnis. Ada 3 cakupan dalam analisis bisnis, meliputi deskriptif, prediktif, maupun preskriptif. Nah, dalam deskriptif, kita akan mencoba mencari jawaban untuk pertanyaan apa yang telah terjadi dan apa yang sedang terjadi. Di sini kita akan lebih terbantu jika punyai teknik ataupun sistem pendukung seperti business reporting ataupun laporan bisnis, dashboard, scorecard, ataupun data warehousing. Outcome yang akan kita dapatkan adalah kita dapat mendefinisikan kendala ataupun problem bisnis dengan baik, dan kita juga dapat mendefinisikan keuntungan yang kita dapat dari bisnis tersebut dengan baik. Selanjutnya adalah prediktif. Di sini kita akan mencoba mencari jawaban untuk pertanyaan apa yang akan terjadi dan mengapa itu terjadi.
Eh, Teknik pendukung yang dapat kita manfaatkan di sini adalah data mining, text mining, web atau media mining, dan forecasting. Nah, di sini kita akan dapat memprediksi keadaan bisnis ke depannya dengan lebih baik berdasarkan data-data historis sebelumnya. Selanjutnya adalah preskriptif. Di sini kita akan mencoba mencari jawaban untuk pertanyaan apa yang harus kita lakukan dan mengapa kita harus melakukannya. Teknik pendukung yang dapat kita terapkan di sini yaitu metode optimisasi, simulasi, decision modeling, ataupun expert system. Selanjutnya adalah, secara singkat, cakupan bisnis analitik yaitu pada deskriptif analitik kita akan menggunakan data untuk memahami kinerja bisnis masa lalu dan saat ini, serta membuat keputusan yang tepat. Selanjutnya, pada prediktif analitik, kita akan memprediksi masa depan dengan memeriksa data historis, mendeteksi pola atau hubungan dalam data tersebut, dan mengekstrapolasi hubungan tersebut ke masa depan. Nah, yang terakhir, pada prescriptive analytics, kita akan mengidentifikasi alternatif terbaik untuk meminimalkan atau memaksimalkan tujuan kita untuk mencapai bisnis tersebut. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.